Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Yubion TV, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih pemirsa. Nah tentunya nih pemirsa, balik lagi di Research and Dedication tentunya bareng aku Mas Fitia. Nah seperti biasa nih pemirsa, tentunya kita akan membahas nih mengenai penelitian dan juga pengabdian dari seluruh dosen yang ada di Universitas Ubudia Indonesia. Dan pastinya kali ini pemirsa spesial banget karena sudah hadir nih seorang narasumber di studio Yubion TV, yaitu Ibu Lisnawati SEMM. Langsung aja nih kita sapa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah luar biasa ya, insya Allah. Alhamdulillah. Nah Ibu, mungkin sebelumnya boleh dong kita kenalan dulu kali ya dengan pemirsa di rumah. Iya. Silakan Ibu. Saya Lisnawati SEMM. Saya dosen dari S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, dan saya sebagai dosen tetap di Universitas Ubudia Indonesia. Wah, jadi memang dosen ekonomi nih pemirsa. Mungkin boleh Ibu kenalan dulu nih mengenai latar belakang dari pendidikan Ibu Lisna. Oh ya, latar belakang pendidikan saya ya. Iya. S1, sebelum S1 saya pernah D3 ya, D3 Manajemen Keuangan Perbankan. Itu di Universitas Syahkuala. Kemudian saya lanjut ke S1 Manajemen di Universitas Syahkuala juga. Kemudian S2 Magister Manajemen di Universitas Syahkuala juga. Jadi S1, S2 memang alumni dari Usia. Juga sekarang udah USK ya? Udah USK, iya. Itu juga bertahap sekali ya Bu ya, dari D3, S1, kemudian S2 gitu. Nah Ibu, kira-kira sebelumnya nih, sebelum menjadi seorang dosen, apa pernah nggak sih kepikiran nih untuk menjadi seorang dosen? Atau di mana nih kira-kira cita-cita itu muncul gitu Bu? Pas saat saya kuliah di S1 ya, itu belum ya, di awal-awal kuliah saya belum ada niat cita-cita mau jadi dosen. Di saat mau jenjang-jenjang akhir, pada saat skripsi, di situ baru saya terpikir ya, kenapa nggak jadi dosen aja ya, biar bisa apply ilmunya, bisa berbagi, sharing ilmu sama mahasiswa-mahasiswa gitu nanti kan. Jadi tidak hanya stuck di saya aja ilmunya nanti, jadi saya bisa mengembangkan lagi ya ilmunya. Kemudian setelah selesai S1, kayaknya cocok ini ya untuk jadi dosen gitu ya. Kemudian langsung lanjut ke S2-nya, karena memang di saat lanjut S2 di situ memang sudah bercita-cita mau jadi dosen. Ya, dan alhamdulillah ya Bu ya, kira sekarang tercapai nih menjadi seorang dosen yang pastinya sering nih membagikan ilmu kepada mahasiswa. Nah Ibu, kira-kira sudah berapa tahun berprofesi sebagai seorang dosen? Jadi dosen saya sudah dari 2015 ya, sekarang berarti udah jalan 8 tahun. Nah, mengenai cita-cita Ibu sebelumnya menjadi seorang dosen, dan setelah menjalani profesi sebagai seorang dosen itu kira-kira ada sesuai nggak sih Bu mengenai mungkin ekspektasi dulu, oh dosen kayak gini, dan sekarang setelah menjalani langsung itu apa ada kayak perbedaan gitu dari ekspektasi sebelumnya? Ada ya, dulu saya berpikir dosen itu hampir sama kayak guru ya, cuma mengajar aja, berbagi ilmu aja udah selesai. Rupanya dosen itu ada 3 tridharma perguruan tinggi. Selain mengajar harus ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi berbeda dengan guru. Sebelumnya saya berpikir sama, cuma bedanya kalau guru mengajar siswa di sekolah, kalau dosen mengajar mahasiswa di universitas. Rupanya jauh berbeda. Jauh berbeda ya. Ini buat pemirsa mungkin yang juga pengen menjadi seorang dosen seperti Ibu Lisna, ya itu tadi sudah dijelaskan sedikit nih clue-nya, bahwa untuk menjadi seorang dosen tidak hanya harus mengajar saja, ya memang harus mengajar, tapi juga harus ada pengabdian dan juga penelitian ya pemirsa. Jadi memang kalau ngomongin mengenai tugas dosen itu sangat mulia sekali sih pemirsa. Dan sebelum itu Ibu, kita akan membahas ya mengenai penelitian Ibu Lisna yang sudah Ibu lakukan, dan ini berjudul mengenai pengaruh motivasi dan gaya hidup konsumen terhadap keputusan menggunakan pusat kebugaran fitness di Kota Banda Aceh. Nah, mengenai penelitian Ibu, mungkin ada nggak sih Bu, mungkin pengenalan dulu nih terhadap penelitian Ibu kepada pemirsa? Iya boleh. Jadi sebelum saya melakukan penelitian ini ya, saya survei dulu. Rupanya masyarakat sekarang sudah melek ya akan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Nah, pada saat awal bulan Juli ya, saya melakukan penelitian ini. Wah, penelitian ini kayak cocok nih, apalagi masyarakat sekarang sudah sadar akan gaya hidup sehat, di mana gaya hidup sehat itu bukan hanya pola makan sehat saja, tetapi bisa juga dibarengi dengan olahraga.
Nah, makanya saya mengambil judul ini pengaruh motivasi ya, motivasi masyarakat atau konsumen dan gaya hidup konsumen untuk menggunakan tempat fitness yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi objek penelitian ini seluruh masyarakat yang ada di Kota Banda Aceh yang menggunakan kebetulan ini objek penelitian ini di sport fitness center yang ada di Longraya. Jadi kenapa saya mengangkat judul ini? Karena saya ingin mengetahui ya seberapa besar sih motivasi masyarakat ya untuk melakukan olahraga, untuk melakukan gaya hidup sehat. Nah, setelah saya survei rupanya gaya hidup sehat yang dibarengi dengan pola makan sehat dan olahraga itu lebih dominan orang untuk melakukan olahraga. Itu ada sekitar 50% ya. Kalau 30% untuk pola makan, 20% mereka melakukan gaya hidup sehat ini hanya untuk mengisi aktivitas waktu mereka. Di saat jenuh mereka berolahraga. Nah, kemudian kenapa saya mengangkat objeknya di sport center fitness yang ada di Longraya? Karena member terbanyak yang setelah saya survei di sana memang member untuk yang member ya, yang jadi member itu lebih 200-an. Dibandingkan lagi dengan yang tidak menjadi member. Tapi yang akan kita jadikan responden di sini hanya yang menjadi member saja. Hanya yang menjadi member saja ya Bu ya. Bahwa memang sekarang untuk berolahraga tuh nggak harus di lingkungan terbuka ya, bahkan di tempat fitness juga bisa. Karena itu memang sudah super lengkap gitu ya. Itu yang ketika Ibu melakukan penelitian ini Bu, kira-kira ada kendala yang berarti nggak sih Bu? Kendalanya sih nggak ada kendala yang signifikan ya. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuman kadang-kadang pada saat kita melakukan survei itu ada beberapa kadang-kadang membernya memang bukan yang jadi member, tapi mereka datang di saat untuk berolahraga saja ya, untuk nge-gym misalnya. Kalau yang jadi member mereka kan biasanya kebanyakan ada instrukturnya. Nah, di saat ada instruktur semua jelas. Karena kadang-kadang bisa kita datang hari Senin, kan dia pagi, siang, petang, malam. Nah, di saat kami melakukan penelitian ini, kadang-kadang membernya cuma beberapa orang saja, yang lain cuma pengunjung ya, pengunjung biasa. Oh iya Ibu. Dan tadi mengenai pengaruh motivasi gaya hidup sehat, kira-kira dari seluruh member itu lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi gaya hidup sehat atau memang hanya sekedar mengisi waktu luang saja Bu? Kalau yang jadi member mereka memang sadar akan gaya hidup sehat ya, seperti kita ketahui ya, gaya hidup itu ada berbagai macam ya, ada gaya hidup mandiri, ada gaya hidup sehat, ada gaya hidup modern ya. Kalau misalnya di Provinsi Aceh ini gaya hidup mandiri juga sudah banyak ya, karena itu diikuti oleh tingkat pendidikan yang tinggi sama tingkat pendapatan yang memadai ya, sehingga dia sadar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri ya, bahwa kesehatan itu penting. Nah, maka dia melakukan olahraga. Nah, di saat kan misalnya jam kerja pagi sampai jam 8 sampai jam 5 sore, kemudian mungkin agak jenuh, agak lelah ya, kan nggak sanggup biasanya ya melakukan olahraga di tempat terbuka, maka membeli tempat untuk tempat fitness. Kemudian selain itu kalau di tempat terbuka kita nggak ada instrukturnya kan, kalau di tempat fitness itu ada instruktur, lebih terinstruksi nanti bagaimana cara kiat-kiat misalnya untuk masa otot, nah apa saja gerakannya. Kemudian kalau selain itu juga pola makan harus dibarengi ya, nggak mungkin kita olahraga tapi kurang protein, kebanyakan karbo, nggak bisa juga, itu bisa gagal nanti. Bisa gagal. Ya pastinya kalau untuk ingin hidup sehat itu pasti harus seimbang ya Bu ya, baik itu dari makanan, kemudian juga mungkin pola tidur ya di dalamnya. Jadi memang saling terkait gitu ya Bu ya. Nah pemirsa, tentunya kita akan kembali nih bersama dengan Ibu Lisnawati dan membicarakan mengenai penelitian dan juga pengabdiannya. Tapi pemirsa sebelum itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami.